Halo sahabat hidroponik dimanapun Anda berada. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model instalasi yang tidak lazim. Artinya instalasi ini memang berbeda dengan instalasi-instalasi pada umumnya. Artinya ini instalasi yang anti mainstream. Tapi instalasi ini dijamin paling murah di antara jenis instalasi lainnya. Dimana yang kita kenal instalasi ya kalau nggak NFT, DFT, atau rakit apung, dan itu biasanya menggunakan pipa PVC, pipa talang, modifikasi ataupun gulit trapesium. Tapi di sini saya menggunakan murni 100% menggunakan styrofoam, di mana dalam pembuatannya hanya memakan biaya sebesar kurang lebih 3 juta rupiah untuk 3.500 lubang tanam. Ini saya garis bawahi instalasinya ya, bukan bangunan atapnya. Dibandingkan kalau misalkan teman-teman menggunakan pipa PVC atau menggunakan talang modifikasi, bahkan bisa lebih mahal lagi jika menggunakan gulit trapesium. Tapi di sini saya hanya menggunakan styrofoam dengan ketebalan 2 cm. Keunggulan sistem ini sudah pasti yang pertama itu biaya pembuatan yang murah. Kedua, ini yang paling penting, suhu di dalam instalasinya sangat terjaga dengan baik. Jika teman-teman mungkin di tempat-tempat lain ada yang bilang tentang suhu tandon. Menurut saya suhu tandon sedingin apapun, jika suhu instalasinya panas ya sama aja bohong. Tapi kalau dengan sistem yang seperti ini, suhu instalasinya cenderung lebih dingin. Di mana instalasi yang seperti ini ya hanya menggunakan styrofoam untuk bagian atasnya, di mana lebar instalasi ini dari sana ke sini itu cuma 90 cm karena 5 cm nya saya gunakan untuk dinding dan untuk penyangga tengah styrofoamnya, di mana styrofoamnya saya bentuk seperti rakit apung ya, dengan pinggiran cuma 5 cm. Saya lapisi dengan plastik UV yang paling murah yang cuma harga 33.000 kalau nggak salah, yang lebar 6 meter yang ketebalannya cuma berapa ya, 80 mikron kalau nggak salah. Dan bagian tengahnya supaya tidak lentur si styrofoamnya karena tipis ya, cuma 2 cm, saya kasih penyangga seperti ini. Nah, saya tempel di bagian styrofoam tutupnya agar tidak ribet lah saat pembuatannya. Untuk bagian mejanya saya menggunakan kasau ukuran 53 dan menggunakan bambu untuk meja bagian atasnya. Yang penting kuncinya dia harus rata karena ini sistemnya DFT ya, jadi dia memang benar-benar harus rata. Artinya ya benar-benar harus dipasang waterpass saat membuat instalasinya. Dan ini memang cukup mudah juga sih pembuatannya, nggak terlalu ribet-ribet amat. Mungkin yang sulit itu apa ya? Menjaga styrofoam bagian atasnya. Ya, bagian atasnya ini saya lapisi dengan semen, tujuannya agar menjadi lebih berat dan juga agar menjaga dari terkikisnya bagian atas styrofoam. Karena kalau styrofoam itu terkikis, selain dia semakin hari semakin tipis, instalasinya juga akan kotor karena debu-debu styrofoamnya pasti akan menempel ke bagian daunnya. Ini sistemnya mengular sepanjang 36 meter, artinya 18 meter mengular berbalik tanpa ada pipa tambahan untuk air kembalinya ya, jadi ngular aja gitu. Nah, 36 meter ya, 18 kali 2. Dan gak masalah tentang suplai oksigen juga karena dia kan sistemnya gantung, lebih mirip kayak crab key. Jadi gak masalah untuk urusan oksigennya. Terbukti dari pertumbuhan selada saya nanam di saat musim penghujan. Ya kalau musim penghujan di sini sih cenderung lebih panas karena kelembabannya yang cukup tinggi dan dia bisa tumbuh dengan bagus. Padahal yang saya tanam untuk tester instalasi ini adalah jenis lada model Brava, di mana model Brava ini rentan sekali terhadap tip burn dan cropping.
ukuran tandonnya juga tidak terlalu besar. Ya bisa dibilang ini adalah sistem yang tidak terlalu terpaku dengan apa yang sering kita pelajari di kanal-kanal YouTube atau dari mentor-mentor hidroponik lah. Artinya ini di luar standar semua, mau itu ukuran tandonnya, kecepatan air masuknya, dan lain sebagainya. Nah, inilah air kembalinya atau proses air kembali ke tandonnya, dimana ini adalah ujungnya. Nah, dia ngular seperti itu, ngular. Nah, ini adalah sistem peremajaannya, dimana ini jika tanpa menggunakan sistem peremajaan, per periode panen saya hitung-hitung dia bisa menghasilkan ya gak kurang dari 9 juta rupiah. Tapi dengan sistem peremajaan ini ya sudah pasti lebih dari itu. Nah, posisi akarnya seperti ini. Nah, ini peremajaannya. Kebetulan lagi saya coba-coba tanam sedikit kangkung karena kangen juga sama yang namanya kangkung ya. Ini adalah selada yang baru saya masukkan. Tunggu dia agak besar dulu baru pindah ke instalasinya. Sebagian juga ada saya tanamin pakcoy, ya tergantung permintaan pasar aja lah, mana yang diminati pasar. Dan untuk peremajaannya jelas harus dibikin agak tinggi sedikit, makanya saya ganjal di sini dengan styrofoam agar saat dia menumbuhkan akarnya dia tidak sampai kering di bagian sponnya. Dan begitu sudah keluar akarnya dia bisa pindah ke pendewasaan, karena memang antara tanaman akar ke air itu memang dikasih jarak, tujuannya agar tidak kekurangan suplai oksigen. Nah, inilah instalasi bawahnya, hanya menggunakan kayu, dan kayunya pun bukan kayu mahal tapi kayu murah. Jadi ini memang instalasi yang sangat murah dan paling murah yang pernah saya buat. Ini hasilnya dari tanaman pakcoynya, sebagian sudah saya colong-colong, agak besar memang, jadi sudah saya panen sebagian, makanya agak bolong-bolong. Inilah hasilnya untuk seladanya, dan lihatlah penampakan akarnya. Untuk seladanya paling ini varietas lokal ya, dari Seriti. Dan ini yang Brava, cantik sekali akarnya. Ini adalah hasilnya. Ini untuk hasil pakcoynya bisa sampai sebesar ini. Dan ini adalah hasil dari net pot tanpa lubang ya, jadi cantik dia. Ini pakcoynya yang di usia baby. Ini adalah keadaan seladanya saat tengah hari jam 12.32 dari data yang di situ. Ini saya waktu panen baby pakcoynya. Intinya instalasi ini walaupun sangat murah tapi memang benar-benar sangat efektif. Ya kelemahannya ya paling cuma daya tahannya lah. Daya tahannya mungkin paling cuma kuat di 5 tahun. Baiklah, sampai situ dulu videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan membuat instalasi hidroponik dengan biaya yang sangat murah. Baiklah, saya Yogi. Terima kasih.